Apalagi serendang ini saya translate ke dalam bahasa Latin, kan ada staf lokal bisa bahasa Latin ya. Diceritakan lah bahwa rempah ini terjadi karena tanah Indonesia subur. Yang kalian makan adalah hasil bumi dari Indonesia. So, kalau aku cerita tentang Indonesia, aku tinggal bawa rendang karena rendang sudah bercerita. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom di dalam podcast Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Bicara tentang kuliner Nusantara tentunya tidak hanya bicara tentang makanan, artinya apa yang kita makan, tetapi di dalam kuliner Nusantara kita itu tersimpan banyak cerita tentang sejarah, tentang bagaimana kekayaan budaya kita, bagaimana keindahan alam kita, diversitas dari flora dan fauna kita. Jadi sangat kaya sebenarnya. Ya. Bukan hanya tentang apa yang dicecap oleh lidah kita, mulut kita, tetapi juga bisa jadi bagaimana kita memandang sajian makanan itu, lalu juga kemudian imaji yang timbul karena narasi atau cerita di balik kuliner itu. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa di studio Aku Rasa, yaitu Chef Haryo. Selamat datang Chef, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat ya Chef ya. Alhamdulillah. Apa Baik. kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Cak Tom ya? Cak Tom. Mas Siap. Tom boleh? Mas Cak Tom boleh, Cak Cak Tom boleh. Wong Surabaya ya? Iya betul. Oke. Arek Surabaya Wong asli. Surabaya. Nah, teman rasa, Chef Haryo kita kenal sebagai chef atau koki yang sering masak di alam terbuka. Ya. Bakatnya dalam memasak tidak perlu kita ragukan lagi. Bahkan beliau juga pernah atau sempat mendapatkan beasiswa terkait dengan memasak ini atau terkait dengan industri kuliner ini ke Belanda. Chef Haryo, mungkin kita bisa awali ngobrol-ngobrol kita ini dengan Chef Haryo cerita deh gitu. Awalnya dulu bagaimana bisa kemudian sekarang dikenal sebagai chef gitu ya. Saya pernah dengar bahwa chef itu nggak ada sekolahnya kan sebenarnya. Betul. Gimana Ya, tuh Chef? jadi awalnya pengalaman kuliner setiap orang itu berbeda-beda ya. Ya. Tergantung ibunya. Tergantung ibunya. Jadi pengalaman Benar kuliner itu banget. dibentuk oleh ibunya. Benar banget. Ketika saya kecil, saya besar di daerah Pluit, daerah Jakarta Utara. Jadi teman-teman saya itu Cina Medan, Cina Semarang, gitu ya. Multi etnis di sana. Multi etnis. Nah, saya besar dalam lingkungan Chinese memang. Kemudian bapak saya mengajak ke kaki 5 sampai hotel bintang 5. Dia nasihatnya cuma bilang gini, kue urip ojo kumun. Jangan kamu hidup itu tidak boleh terheran-heran. Yeah. Terheran-heran melihat ekonomi lemah, tidak boleh terheran-heran melihat kekayaan yang berlimpah. Jadi orang harus biasa saja, tidak boleh gumun. Yeah. Kamu tidak boleh minder warda. Kamu tidak boleh minder warda, kamu tidak boleh inferior, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Intinya Bapak itu. Yeah. Jadi pengalaman kulinerku dibentuk dari atas bawah kiri kanan. Dan itu juga membekas sampai ke mentalitas saya. Bagi saya dulu Bapak tuh pegawai BUMN ya, Pertamina ya. Cuma jujur orangnya, jujur. Sehingga Bapak benar-benar nggak punya duit untuk menyekolahkan saya ke luar negeri. Padahal kalau mau nakal bisa. Tapi Bapak tidak memilih nakal, sehingga pemikiran Haryo muda pada saat itu yang bisa sekolah di luar negeri pasti orang pinter sama orang kaya. Tapi saya nggak habis pikir karena saya itu punya niat yang kuat, nawa itu yang kuat. Saya percaya dulu sebelum saya Haryo muda ya, umur 21 itu saya percaya dunia ini milik Allah. Kalau Allah sudah berkehendak maka terjadi. Tidak ada batasan visa, tidak ada batasan negara. Allah akan kasih saya pengalaman untuk melihat dunia dan terjadi lewat jalan ya beasiswa, kemudian
apa ya, terjadi seperti sebuah alur cerita. Kalau saya bilang, saya tidak pernah merencanakan saya menjadi celebrity chef, karena sebenarnya saya ini seniman. Saya melukis, saya main band juga, tapi saya sadar saya tidak bisa bikin lagu. Akhirnya saya mundur jadi pemain band, dan jujur bahwa produk yang saya bisa produce dari sendiri tanpa tergantung adalah memasak. Masak. Karena itu yang ditinggalin ibu saya. Buku resep Femina itu segunung di rumah. Saya ingat saya dulu juga punya bundle buku Femina itu dari ibu. Iya. Terus peralatan masak itu luar biasa lengkap sekali. Pirek ya. Kasih ibu-ibu pejabat zaman dulu kan peralatannya kan luar biasa. Nah itu kemana gitu? Kalau nggak, ternyata Allah mempersiapkan jalan itu untuk saya. Buku itu sampai sekarang saya pakai, karena buku yang saya pakai sebagai pegangan resep adalah Mustika Rasa, keluaran Departemen Pertanian tahun 1951, kemudian majalah Femina, itu adalah pegangan saya. Dan guru saya dalam memasak, jelas saya pakai Ibu Siska Suitomo, dan Rudy Khairuddin sebagai senior saya. Jadi I don't need to make another cookbook gitu ya, karena itu sudah dikerjakan sama senior saya. Saya lebih concern kepada identitas chef Indonesia. Bahkan saya kurang setuju dengan istilah chef, karena itu dari Prancis. Indonesia punya kok juru masak. Ya kan? Sampai apa ya? Yujum aja tidak punya gelar, tapi dia seorang entrepreneur gudeg yang memang master. Kalau kita bilang master chef, Yujum itu master chef. Yujum, Mbah Lindu gitu. Mbah Lindu itu master chef. Ya kan? Jadi bukan master chef yang komersial, tapi kita tidak terasa terjajah sebenarnya oleh istilah chef itu sendiri. Tapi ya apa boleh buat, karena iklan salah satu produk bumbu pada waktu itu menamakan saya chef, sehingga saya dikenal sebagai Chef Haryo. Kemana-mana orang memanggil saya Chef Haryo, akhirnya menjadi bukan Haryo Pramu, tapi Chef Haryo. Ya sudah, gitu aja. Jadi memang nggak ada pendidikan formal. Pendidikan formal saya di Akademi Pariwisata Trisakti. Zaman saya akademi, sekarang institut. Jadi memang saya ambil sekolah perhotelan. Perhotelan itu general, belajar front office, housekeeping, kemudian manajemen memanage hotel, restoran, sampai food production, memasak, membuat kue, pastry dan lain-lain. Tapi dari dulu kuliah, saya karena senang main masak-masakan sama ibu. Ketika dapat kuliah memasak tuh seperti mainan yang masak-masakan. Saya nggak punya kesulitan dimasak. Bukan hal yang asing lah gitu ya. Nggak sulit buat saya main, tidak ada stressing. Padahal untuk mahasiswa perhotelan, dari 100 mahasiswa yang jadi chef dalam industri itu 2 mas perbandingannya. Dan saya nggak punya takut. Bukan tidak ada challenge, tapi justru karena challenge itu sangat menyenangkan, jadi saya tidak pernah menganggap itu sebagai stressful buat saya. Main-main aja. Ujian masak itu 3 jam mas. Saya 40 menit sudah keluar. Gak gangguin yang temen yang masakannya berantakan, yang kompornya meledak gitu kan. Itu ada itu. Tapi saya bermain, memang saya dikasih giftednya memang di R&D kalau zaman sekarang bilang itu research and development di bidang makanan. Dan saya juga senang dengan storytelling. Saya membaca buku di bawah bendera revolusi ketika di negeri Belanda. Saya timbul keindonesiaan saya di sana. Karena dulu saya western minded mas. Saya merasa masakan Prancis jago, Italian jago. Terus begitu sampai di sana, kamu dari mana Haryo? Ik ben out Indonesisch. Saya dari Indonesia. Bisa nggak kamu masakan Indonesia? Lama saya jawabnya. Di situ saya terpukul. Kemudian saya pergi ke sebuah museum, Reich Museum, dan di sana saya membaca buku di bawah bendera revolusi. 100 tahun Indonesia ke depan. Jadi saya belajar bahwa di buku itu katakan, kalau kamu ingin membuat sebuah keilmuan, buatlah keilmuan dalam versimu sendiri. Ada tulisan itu saya lihat. Jadi buat apa sekarang saya belajar dice, cutting, slicing, shredded? Saya bisa punya istilah sendiri, cacah, tumbuk, bejek, ya kan? Kemudian tumis, tubruk kalau kopi. Tubruk, itu bahasa terminologi Indonesia yang harus kita akui bahwa itu ada. Dan kita nggak boleh inferior dengan itu. Kita harus bangga bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang punya kepribadian,
Indonesia, bangsa besar, dan kita harus membuat keilmuan kita sendiri. Iya. Makanya saya lebih prefer dipanggil juru masak. Juru masak. Oke, saya panggil juru masak. Boleh. Saya nggak lagi panggil chef. Menarik sekali. Ada satu hal tadi yang disampaikan oleh juru masak Haryo ini yang saya ingin highlight gitu ya. Dari sekian banyak narasumber yang telah hadir di Aku Rasa, Chef Haryo adalah salah satu yang merupakan alumni dari sekolah kepariwisataan, ya. Beberapa orang dari NHI, gitu ya. Chef Haryo dari Akademi Pariwisata Trisakti, gitu ya. Jadi ini juga inspirasi buat teman-teman yang sedang menata masa depan atau ingin tahu mau kemana gitu nanti. Sekolah di politeknik atau sekolah tinggi pariwisata adalah sebuah pilihan, ya, artinya bisa menjadi satu hal yang sangat menarik. Tentunya kemudian tadi ada satu keyword juga adalah passion. Bagaimana kita mencintai apa yang kita lakukan sehingga challenge atau tantangan-tantangan yang muncul pun akan terasa sangat menyenangkan. Dan yang terakhir tadi, keindonesiaan, itu saya sangat suka banget. Bicara tentang kuliner, kita sebenarnya punya banyak sekali, boleh dibilang harta tadi ya, gitu ya. Harta kekayaan yang luar biasa dari nenek moyang kita, dari kebudayaan kita tentang kuliner. Bukan hanya tentang bagaimana cara memasaknya, bagaimana cerita di balik ingredients atau bahan-bahannya. Nanti saya ingin ngobrol tentang jalur rempah. Mas Haryo, juru masak kepanjangan juga. Mas Haryo, tentang jalur rempah, dan kemudian tentunya cerita-cerita di balik itu kan pasti ada soal sejarah, ya kan? Sejarah kolonialisme kita tidak lepas dari rempah ini. Kemudian juga cara hidup masyarakat, termasuk kekeriaan yang muncul karena itu. Peralatan-peralatan masak, kenapa pakai, kemarin waktu kita ngobrolin tentang kopi, kita membahas tentang bamboo drip V60, gitu kan. Kita juga punya cara menanak nasi dengan langseng ya, dari bambu dan sebagainya. Banyak sekali gitu. Menggoreng kopi pun nggak harus pakai roaster, tapi juga bisa pakai wajan, pakai casting iron, gerabah ya, baik gerabah dan sebagainya. Menarik sekali, Mas Haryo. Oke, saya ingin langsung ngobrol tentang jalur rempah ini. Jalur rempah ya. Saya percaya akan banyak sekali hal yang menarik, bahkan konon di dalam relief dari Borobudur itu sendiri juga tersimpan resep-resep tradisional. Artinya kalau diperhatikan itu ada banyak sajian dan apa yang dinikmati masyarakat pada saat itu, ya, dagingnya apa, bumbunya apa dan sebagainya. Gimana nih Chef, menurut Mas Haryo nih tentang saat ini pemerintah tengah mendorong jalur rempah Indonesia Spice of the World. Jadi kita ingin menduniakan cerita bahwa nggak hanya China loh yang punya Silk Road, tapi kita juga punya Spice Road gitu ya. Dan tentunya dengan segala sejarah yang terjadi di situ, ada pengaruh dari Tiongkok, ada pengaruh dari Timur Tengah dalam makanan-makanan kita, bahkan juga kolonial itu datang ke sini karena itu. Gimana tuh Chef? Yang perlu disepakati adalah sejarah itu dibuat oleh bangsa yang memenangkan pertempuran. Kalau kita bicara soal Indonesia ini perangnya kenapa sih? Perangnya adalah penukaran uang emas yang diajari oleh Sultan menjadi uang kertas untuk perebutan rempah yang bermula di Banda Nera. Jadi perang kita perang rempah. Oleh siapa? Oleh perusahaan. Perusahaan Spanyol, perusahaan Belanda, dan perusahaan Inggris. Berantem nih, ngerebutin emas yang ada di Indonesia. Karena mereka membawa satu bendera 3G kan,
Gold, gospel, and glory. Glory, Kan? ya. Tiga itu. Gold kita emas punya. Dari Aceh, Samudra Pasai sampai Bali, semua mahkotanya emas. Sampai Papua gunung emas kan. Gospel mereka membawa Trinity. Ya. And glory adalah kemenangan. Kalau mereka sudah menguasai gold, gospel, and glory, maka mereka menang. Nah, itu yang mereka ambil kekayaan alam itu untuk dibawa ke tanah mereka masing-masing. Jadi memang Indonesia ini sudah lama dilihat sebagai kalau saya bilang negara yang sangat-sangat subur, yang memang di Katulistiwa dan luar biasa flora dan faunanya. Kalau kita bicara Indonesia itu adalah bumi. Kalau kita bicara bumi, BHUMI, bumi adalah sebuah istilahnya materi yang dia tumbuhan dari tanahnya. Dan itulah makanan Indonesia. Jadi tanah itu menciptakan makanan lokal. Dan masyarakatnya, kalau kita sederhanakan menjadi 3 etnis Arab, etnis Tiongkok, dan Melayu. Berasimilasi tuh. Jadi kalau mau cari keturunan bagus, itu di Indonesia. Makanya wanitanya cantik-cantik kan. Ada wanita yang Melayu tapi ada Arabnya, kok matanya biru. Kayak Dian Sastro. Nggak ada orang Jawa 100% secantik itu. Itu udah keturunan Tiongkoknya ada saya rasa. Keturunan Arabnya mungkin ada. Kita melihat Indonesia ini kaya banget. Dari manusianya juga. Unggah-ungguh. Bicara unggah-ungguh dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai Sumatera semua mengenal itu namanya unggah-ungguh. Dengan bahasanya masing-masing. Masing-masing, tapi tata kerama itu sudah bagian dari blood kita. Jadi bangsa ini bangsa yang berbahagia hidup di tanah air. Dan itu membuat kekayaan bumbu-bumbu tadi. Kalau kita lihat Aceh, karakternya seperti itu makanannya. Karena buminya tumbuh rempah-rempah yang memang mendukung makanan tersebut. Kita turun lagi ke Medan, ke Padang, turun lagi ke Palembang, turun lagi ke Bangka, turun lagi ke Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, manusia ini tidak lepas dari budaya manusia perahu, Tiongkok tadi. Apa buktinya? Salah satunya soto, Mas. Dari soto Medan, soto Padang, soto Betawi, soto Semarang, sampai soto, semua Indonesia ini ada soto. Apaan sih soto ini? Minuman, makanan dengan berbasis daging dan air. Makanan jenis apa? Kenapa di setiap tempat Indonesia ada soto? Karena ternyata soto itu adalah makanan manusia perahu. Bagaimana memberikan makanan dalam satu papal yang besar secara bersamaan, maka kita buat soto aja. Jadi sebenarnya rootsnya soto adalah Chinese, Tiongkok. Nah, gitu kan. Kemudian itu baru soto doang. Baru soto. Kemudian kecap. Nah, itu benar. Kecap manis. Kecap ya kita tahu lah. Kita sepakat bahwa sejarah mengatakan bahwa budaya tertua adalah Cina ya. Dan aku ya wong Cina. Kalau melihat ada Jawa yang sipit begini pasti ada Cinanya. Karena permaisuri Majapahit juga orang Chinese kan. Kemudian bicara soal kecap, mereka ada kecap asin, tapi kecap manis. Kerjaannya siapa ini? Kerjaannya manusia-manusia kreatif yang mendarat di Indonesia. Ada kelapa nih, ada gula aren nih. Gimana kalau kita masak? Oh ternyata mengandung gula. Kalau gitu kita campur dengan kecap yang kita bawa dari kedelai, Tiongkok. Jadilah sweet soy sauce yang hanya ada di Indonesia. Apakah sweet soy sauce ini pernah dibuat seperti atau mirip pernah oleh bangsa Belanda di Amsterdam, di Eropa ada, tapi nggak mirip. Rasanya belok banget. Jadi kecap manis, otentik Indonesia. Bahkan variannya di tiap kota itu saya pernah nyicip kecapnya Surabaya, kecapnya Tegal, kecap itu beda. Itu menandakan bahwa Cina Peranakan itu kan nyebar dan mereka memang etnis yang diaspora banget yang menyebar. Lu hidup di mana aja survive. Lu hidup di Semarang, mendarat Semarang, ceret. Iya kan, perahunya mendarat, ada ini lagi, ada situsnya kan, perahu yang tua di Semarang itu, Cheng Ho ya, sampai dilepas ular kan di situ supaya nggak dicuri kan, ular-ular beracun. Saya pernah di situ. Anyway, ya itulah Indonesia. Kalau kekayaan
kekayaan rempah Indonesia ya jelas. Yang jelas kita menang banyak sebenarnya. Karena saya pernah 3 hari mengunjungi pabrik McCormick lah sebut nama aja. Aku baru ngelihat Mas, ada kayu manis panjangnya 1 meter di sana. Oh ya? Kemudian cengkeh yang sebesar sedotan gini. Saya baru lihat ada cengkeh sebesar itu. Kemudian saya melihat begitu banyak rempah-rempah dari McCormick itu yang saya bisa bilang 90% dari Indonesia. Sampai lada hitam, sampai lada putih, vanila. Iya. Saya pernah tidur di atas sekarung vanila di Toraja. Saya pernah menemukan pasar yang menjual kluwek yang sudah dikupas. Sudah dikupas loh Mas, bentuknya hitam. Jadi Indonesia ini kaya banget. Kalau kita bicara kluwek aja, di Jakarta itu ada gabus pucung Mas. Ya. Ke Jawa Tengah ada nggak yang pakai kluwek? Bronkos, rawon, Jawa Timur. makin hitam. Iya. Tapi sama-sama, rootsnya kan Rootsnya kluwek. sama, ya. Begitu ke Toraja, daging babi, rawon tapi daging babi. Jadi ada nih jalur manusia perahu ini ada. Betul. Dari bangunannya, bangunan rumah Gadang, rumah Palembang, rumah Minang, rumah Toraja, rumah Batak, semuanya bentuknya begitu. Kenapa selalu ada unsur kerbau di sana? Berarti ini perahunya sama nih, mendaratnya aja beda-beda. Tapi the roots-nya adalah di zaman katanya zaman megalitikum ya, zaman batunya gitu, bahwa ada gempa yang besar, kemudian manusia perahu ini menyebar ke seluruh Indonesia dan terjadilah Nusantara itu. Ya, menarik sekali. Jadi memang kita punya kekayaan seperti itu, sangat dan sudah seharusnya kemudian kita untuk pride atau bangga dengan cara kita itu sebenarnya. Itu kan cara hidup sebenarnya kan, cara hidup. Nah, dengan tadi segala narasi yang juga akan sangat menarik ketika kita bisa membayangkan ketika menikmati rawon, ketika menikmati bronkos, ketika menikmati gubus pucung, itu kan sebenarnya ada tadi cerita bagaimana the story behind the food. Story behind the food itu yang akan sangat menarik. Itu dilakukan di Amerika, itu sangat menarik. Nah, konon nih Mas Haryo pernah mendapat penghargaan, apresiasi atas sebuah resep yang disebut Lautan Cinta. Lautan Cinta. Ini what's story behind the food? Iya, jadi gini, juru masak itu sebenarnya saya itu seniman, tukang ngayal. Saya tuh otak kanannya gede sebelah, mungkin bengkak kalau dibuka nih. Ada upil ya orang bilang. Nah, gitu kan. Nah, terus proses kreatif itu kan tidak pernah berhenti. Saya selalu resah, Mas. Ketika mahasiswa saya dibilang sama bos saya namanya Peter Tenkate, Haryo, this is your laboratorium. Ini adalah ruang lu untuk bekerja. Bebas di sini. Silahkan lu mau buat apa aja. Akhirnya aku bikin salad. Salad is a Dutch food ya, makanan Belanda gitu ya. Tapi kayaknya asik nih kalau saya bikin saus empek-empek nih. Saya siram dengan saus empek-empek. Saya nggak mau pakai vinaigrette, saya nggak mau pakai Thousand Island, saya mau pakai saus empek-empek aja. Kebayang kan? Terus seafood tadi ada kerang, ada mussel, ada cumi, ada udang, itu saya saute, kemudian saya campur di kuah empek-empek dan saya siramkan di atas salad tadi. Londo-londo itu suka, Mas. Jadi saya namakan aja Lautan Cinta. Karena saya membuatnya dengan happy. Ya, penuh cinta. Seperti Mas Tom ngomong-ngomong kan senang ya. Berapa ceritanya berapi-api, senang gitu. Ya memang energiku begitu. Dan energi itu bisa transfer karena pandangan, hidung, mulut, kemudian hati dan tangan ini adalah indera. Ketika kita dengan hati yang senang, dengan positive vibe, maka itu akan transfer Mas ke makanan. Dan makanan itu akan membawa kegembiraan. Itu sering sekali apresiasi dari orang luar ya terutama ya. Karena mereka satu cerita, saya pernah dibawa ke Chile, Santiago, Chile oleh Deplu. Kalau saya, andalan saya selalu saya bawa kecap. Kecap dari Indonesia, pasti mereknya yang itu, yang gambar burung itu kan. Nah, terus saya bilang sama event organizer-nya, bawa saya ke restoran terbaik di kota ini. Oke, bawa yang terbaik.
chef, ini makanan terbaik di restoran di kota Santiago, Chile. Yang keluar apa? Dengkul babi. Oke, dengkul babi gue nggak makan kan. Terus sausnya apa? Sausnya balsamic vinegar sama olive oil, terus bawang putih. Oh, ini the bestnya di sini. Oke, terima kasih. Aku minum soda, terus aku bikin rendang di sana. Bikin rendang 40 kilo mas. Saya masak. No speak English. Si habla Espanola. Bahasanya bahasa Latino kan. Si habla Espanola. Ya sudah, akhirnya aku masak rendang itu dengan berdua, kami asisten saya. Dan yang terjadi orang Santiago itu, what is this? Meat, beef. Dicoba sesendok kecil. Dia makan pakai roti kan, tapas ya mereka. Dicolek ini. Wah, habis itu kedua, ketiga kalap mas. Wow, mereka baru sekali makan apa itu rendang. Apalagi serendang ini saya translate ke dalam bahasa Latin, kan ada staf lokal bisa bahasa Latin ya. Diceritakan lah bahwa rempah ini terjadi karena tanah Indonesia subur. Yang kalian makan adalah hasil bumi dari Indonesia. So, kalau aku cerita tentang Indonesia, aku tinggal bawa rendang karena rendang sudah bercerita. Nah, semua aspek ada di situ. Semua aspek di sana, sosiologi, aspek antropologinya, kemudian sifat tanahnya, kesuburannya, organiknya, ketahanan pangan. Lu mau ngomong apa? Kita semua ada, ya kan? Kalau saya dikasih kesempatan, saya gampang mas, bikin tumpeng mini. Sate, nasi goreng, rendang. Saya taruh di tengah, biar ngobrol nih para kepala negara nih. Mas, tolong dong ambilin ayam itu, ambilin. Terjadi interaksi. Aku mau satemu dong, itu enak tuh kayak itu. Ada sate ayam, gitu kan. Mau dong tolong. Itu interaksi, itulah kearifan lokal. Saya percaya ketika kita punya percaya diri yang baik terhadap bangsa, identitas bangsa, kita nggak perlu inferior kok.